Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam, apa kabar? Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum memasuki saat teduh, kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari saya antarkan. Allah Bapa makasih yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini. Kami telah diberi waktu untuk belajar memahami firman-Mu. Tolong Tuhan, orang yang berdosa ini untuk belajar menyampaikan firman-Mu, dan apa yang kami sampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada kesempatan ini, apabila terselip salah dan dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Selasa tanggal 14 September 2021. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dengan judul perkara yang di atas. Penekanannya yaitu kita akan coba untuk ayat yang 1 dan yang 2, yang demikian firman-Nya. Carilah perkara yang di atas. Ayat 1, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Demikian Bapak, Ibu yang terkasih, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita baca dan mendengarkan tentunya, ayat ini kadang salah dimengerti. Yang pertama, ada yang berpendapat seakan-akan hal-hal jasmani itu tidak perlu. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang tidak siap meninggalkan hal-hal jasmani, sulit atau tidak menerima ayat ini. Mari kita perhatikan dua ayat hal berikut ini supaya kita tidak salah memahami firman Tuhan ini. Yaitu carilah perkara yang di atas. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita cermati bersama ada kalimat, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Kata dibangkitkan artinya adalah telah terjadi dibangkitkan. Jadi sudah dibangkitkan. Apa itu? Bukankah kita masih hidup, belum meninggal? Pertanyaannya, kapan dibangkitkan? Bapak Ibu, mari kita coba baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ini artinya bahwa telah dibangkitkan di dalam dan melalui iman. Kalau kita dibangkitkan di dalam dan melalui iman, maka perintahnya adalah carilah perkara yang di atas. Kata carilah artinya berarti ada kesungguhan untuk mendapatkan ataupun memiliki perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Pertanyaannya. Yaitu intinya adalah perkara rohani ataupun perkara surgawi. Ini sepadan dengan Matius 6 ayat yang ke-33 yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Intinya adalah hal-hal rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan di sini tidak ada larangan untuk mencari hal-hal jasmani. Jadi tidak ada larangan. Kalau dilarang, bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan? Dan itu pasti bertentangan dengan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 yang intinya adalah tidak bekerja, tidak makan. Itu pasti bertentangan. Kalau mencari hal-hal jasmani dilarang, lalu apa maksudnya di sini adalah masalah fokus. Fokus kita adalah hal-hal rohani atau surgawi. Fokus kita menemukan hal-hal rohani, bahkan di dalam bekerja secara jasmani pun kita bisa menemukan hal-hal rohani. Misal di dalam kita bekerja bisa memberikan saluran berkat kepada orang lain. Kemudian kita bekerja memuliakan Tuhan. Kita bekerja bisa membuat orang lain mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Itu namanya mencari perkara-perkara yang di atas. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mencari perkara yang di atas adalah fokus kepada hal-hal surgawi atau hal-hal rohani, termasuk mengerjakan di dalam hal-hal jasmani. Ayat yang kedua yang berbunyi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Wah, ini semakin menjadi bingung kita. Tidak boleh memikirkan perkara atau hal-hal di bumi. Mari kita pahami bersama. Kata pikirkan artinya tetapkan kasih sayangmu atas, ya. Di sini perkara yang di atas, tetapkan kasih sayangmu atas perkara yang di atas.
yaitu cintailah hal-hal surgawi atau hal-hal rohani, dan jangan mencintai hal-hal jasmani. Bukankah kita memang tidak boleh mencintai hal-hal jasmani? Ada ayat Tuhan yang mengatakan, cinta uang itu akar segala kejahatan. Perhatikan hal-hal itu, maka dilarang mencintai hal-hal jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memiliki hal-hal jasmani itu tidak dilarang, tetapi yang dilarang adalah mencintai hal-hal jasmani. Jadi bisa dibedakan ya antara memiliki dan juga mencintai. Ya, kita itu dilarang untuk mencintai hal-hal jasmani. Dari dua hal ini bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, utamakan hal-hal surgawi atau rohani. Yang kedua, jangan mencintai hal-hal jasmani, tetapi pakai hal-hal jasmani itu sebagai alat kehidupan kita, termasuk alat untuk memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, temukan hal-hal rohani dalam hal jasmani, temukan perkara surgawi di dalam kehidupan jasmani, dalam kerjaan sekuler, pekerjaan jasmani. Dengan demikian kita tetap fokus kepada hal-hal rohani atau surgawi, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi kita juga menemukan perkara rohani itu ketika kita melakukan ataupun mengerjakan jasmani. Jadi mendapatkan hal-hal jasmani itu tidak dilarang, asal kita tetap fokus kepada perkara-perkara yang rohani dan bisa menemukan perkara-perkara rohani itu di dalam pekerjaan sekuler ataupun pekerjaan jasmani. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup renungan saat teduh di pagi hari ini adalah Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose dan kita semua tentunya agar selalu waspada dan menyadari betapa perkara-perkara rohani ataupun surgawi itu jauh lebih berharga daripada hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara dan fana ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Bapa, makasih yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mana Tuhan telah mengajarkan untuk mendahulukan hal-hal rohani atau surgawi daripada hal-hal jasmani. Dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan sertai dalam perjalanan kami hingga pulang dapat bertemu dengan keluarga dengan selamat. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, walaupun kita hanya bertatap muka melalui media sosial seperti ini ya, akan tetapi rasa cinta saya tetap
ada kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang seiman terutama. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Amin.